Ya, hari ini kita masih bicara tentang rela dimiliki Yesus sepenuhnya. Hari ini kita bicara tentang merendahkan diri untuk dipimpin. Jadi ketika Anda dan saya itu mau dimiliki Yesus sepenuhnya, Anda dan saya mesti mau merendahkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, untuk dipimpin itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya satu kesadaran atau menyadari dengan benar bahwa kita ini adalah milik Kristus. Jadi Anda dan saya mesti menyadari dengan benar dulu satu kondisi bahwa saya ini adalah milik Kristus. Nah, kondisi itulah yang membuat satu kesadaran, yang membuat kita disadarkan bahwa hidup kita ini pada akhirnya nanti ada suatu pemikiran begini, aku hidup itu hanya untuk kepentingan Allah dan kerajaannya, tujuan hidup hanya untuk menyenangkan hatinya. Jadi ketika kita ini sudah memiliki satu kesadaran bahwa aku milik Kristus, nanti kesadaran itu akan membuat kita mengalami satu kondisi atau satu kesadaran yang lebih dalam lagi tentang hidup kita ini. Tentang apa? Bahwa kalau aku milik Yesus sepenuhnya, berarti dalam hidupku ini tidak boleh ada kepentingan lain selain kepentingannya Allah dan kerajaannya. Ya. Terus yang kedua, kalau aku adalah milik Kristus, berarti tujuan hidupku ini ya hanya untuk menyenangkan hatinya Bapa. Nah, ini bisa muncul kalau Anda dan saya punya kesadaran yang benar. Tapi kalau Anda dan saya tidak memiliki kesadaran yang benar tentang bahwa aku adalah milik Kristus, maka hal ini akan jadi satu kondisi di mana Anda nggak bisa terima. Kenapa? Karena setiap manusia hidup pasti punya kepentingan-kepentingan yang kita nggak tahu, tanda kutip ya. Dan setiap orang punya tujuan, motivasi hidup yang dimana secara manusia itu memang diberikan. Makanya kalau Anda dan saya tidak punya satu kesadaran bahwa aku itu milik Kristus, ini kepentingan ini akan ada kutip. Ya, ada orang yang punya kepentingan pribadi atau kepentingan untuk membangun kerajaannya sendiri. Ada nggak? Ya ada. Kenapa bisa begitu? Karena dia nggak sadar, aku ini miliknya siapa. Nah, ketika dia sudah mulai beda, ya hidupnya, sasarannya udah beda, maka motivasi hidupnya juga pasti berbeda. Bukan lagi untuk menyenangkan hati Allah, tapi untuk menyenangkan hatinya siapa, tanda kutip. Ya, seperti orang dalam keluarga, saya kasih contoh ya. Kalau seorang istri atau seorang suami, istri istimewa ya, sadar bahwa oh saya itu miliknya suami saya milik keluarga saya. Maka seorang istri itu pasti akan hidupnya hanya untuk kepentingan suami, anak. Itu pasti. Kenapa? Karena dia tahu aku tuh milik keluarga, aku milik daripada suamiku atau istriku. Maka yang terjadi di luar kepentingan itu, makanya seringkali orang yang sudah berkeluarga seringkali pada akhirnya kehilangan teman-teman. Kenapa? Karena sudah tidak lagi menjadi prioritas. Dulu pada waktu lajang, belum jadi milik siapa-siapa, dia banyak teman. Tapi ketika dia sudah mulai sadar bahwa aku itu sudah bukan lajang lagi, aku sudah ada yang memiliki, maka di situ dia tidak lagi hidup untuk kepentingannya mereka, tapi kepentingan keluarga. Nah, tujuan motivasi hidupnya apa? Ya bagi dia gini, istri ya aku mesti nyenangkan suamiku. Suami juga sama, hidupnya ya untuk menyenangkan istri. Ya plus satu lah anak. Kenapa? Karena dia sadar. Tapi kalau seorang istri atau suami tidak sadar, maka yang terjadi hidupnya sudah tidak lagi untuk kepentingan keluarga. Makanya terjadilah namanya mulai ada persinahan. Ya, mungkin ada yang namanya keegoisan. Kenapa? Karena dia sudah tidak lagi memiliki kesadaran itu bahwa
aku tuh miliknya ini loh, istriku loh, aku ini miliknya suamiku loh. Nah, akhirnya motivasinya ya bukan hanya menyenangkan hati keluarga, tapi menyenangkan hati yang lain. Ada yang dia berpikir bahwa aku tuh milik pekerjaan. Nah ini yang kita ini sebagai anak-anak Tuhan itu sama. Kita mesti punya satu kesadaran tuh. Anda dan saya mesti punya satu kesadaran bahwa aku tuh milik Kristus. Sehingga di situ kita mulai berkata gini, aku hidupku tuh untuk kepentingan Allah dan kerajaannya. Tujuan hidupku apa? Menyenangkan hatinya Allah. Lalu terus suami dan istrimu bagaimana? Aku mengasihi suamiku, aku mengasihi istriku bukan karena aku, tapi karena Allah. Jadi apa yang aku lakukan untuk istri atau anakku, semuanya mesti untuk kepentingan Allah dan kerajaannya. Kenapa? Karena kita sadar bahwa aku ini miliknya Kristus, milik Allah. Makanya di dalam Galatia 2 ayat 20, kalau kita terus perhatikan ayat ini ya, ternyata dalam terjemahan literal dari bahasa aslinya diterjemahkan ke Indonesia. Dan saya coba lihat juga di dalam King James Version, itu ternyata didahului dengan kata gini, aku telah disalibkan bersama Kristus. Berarti dia ini sebenarnya satu kesadaran gini, aku tuh udah mati bersama Kristus, sudah disalibkan. Ya, terus baru dilanjut gini, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi ada satu kesadaran bahwa aku ini sudah mati. Mati secara apa? Manusia lama. Nah, aku hidupku sekarang ini bukan aku sendiri. Kenapa? Karena aku sudah disalibkan bersama Kristus, berarti aku hidup bersama Kristus. Di dalam Roma 6 dikatakan kalau kamu mati bersama dengan Kristus, ya kamu mesti hidup bersama dengan Kristus. Hidupmu mesti hidup bagi Allah. Makanya Paulus melanjutkan di dalam ayat 20 ini, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Di sini satu kesadaran. Makanya Anda dan saya ini mati bagi Allah, hidup bagi mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Ini mesti harus terus ada. Terus mengingatkan dirimu supaya kita ini, kalau aku tuh masih ada kepentingan yang lain, itu cepat disadarkan, bisa cepat-cepat bertobat. Karena kadang-kadang manusia ini kan, namanya manusia ini lemah. Kalau kadang-kadang hal-hal yang kita lakukan bisa jadi itu bukan lagi untuk kepentingan Allah dan kerajaannya. Motivasinya udah berbeda. Nah kalau kita sudah sadar begitu, wah harus cepat-cepat berdoa, cepat-cepat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa? Kalau kita biarkan itu akan terus nyimpang. Nah kalau udah nyimpang, ini yang orang itu tidak sadar kalau nyimpang. Nyimpang sedikit dibiarkan, lama-lama nggak sampai tujuan. Kapal itu kalau udah nyimpang sedikit, lama-lama dia akan beda tujuannya. Nah, makanya kita ini harus hati-hati, jangan sampai dalam hidupmu ini muncul satu kepentingan pribadi atau kerajaan pribadi. Tujuannya untuk apa? Menyenangkan hati, mungkin hati manusia sekelilingmu. Hati-hati. Karena apa? Itu menandakan bahwa kita bukan lagi milik Kristus kalau kita berbuat begitu. Nah, makanya kita ini sebagai anak-anak Tuhan mesti sadar benar-benar. Ya. Karena untuk mencapai standar yang diinginkan, itu sebabnya untuk mencapai standar yang diinginkan Allah kepada kita, itu diperlukan pertolongan Allah sendiri melalui Roh Kudus. Jadi bagaimana supaya kita bisa begitu? Kita perlu Roh Kudus. Untuk apa? Menginsafkan. Insaf baik dari dosa, kebenaran, penghakiman. Jadi kita ini perlu terus diinsafkan.
Walaupun kita mungkin hari ini sudah percaya, tapi ingat, kita ini manusia yang lemah, bukan manusia yang hebat. Bisa sewaktu-waktu jatuh. Ya, kita semua termasuk saya, tidak ada yang hebat. Kenapa? Karena bisa sewaktu-waktu jatuh. Makanya kita perlu pertolongan Roh Kudus. Ya, saya kasih contoh di Alkitab, Daud dikatakan sehari 7 kali dia nyembah memuji Tuhan. Tapi pada satu kondisi dia jatuh dalam dosa. Pertama dengan Batseba, Uria. Yang kedua pendaftaran. Jadi itu menandakan kenapa Alkitab tulis itu. Loh Pak, ngapain Alkitab tulis dosa orang? Loh, itu untuk kita belajar bahwa ini loh, yang hebat sekalipun bisa jatuh. Elia habis ngalahkan nabi-nabi, nurunkan hujan. Isabel mau begini, kalau sampai kepala Elia nggak jatuh ke tanah hari ini, awas, diancam. Kepala Elia harus jatuh. Elia takut, habis ngalahkan Nabi Baal. Elia takut, dia lari, dia bersembunyi, dia berkata, aku ingin mati. Artinya memang nggak ada manusia yang hebat. Makanya kita perlu Roh Kudus untuk nolong kita. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Yesus akan minta kepada Bapa untuk supaya Bapa memberikan kepada kita seorang penolong yang lain untuk nyertai kita. Jadi kalau namanya penolong itu dalam bahasa aslinya parakletos. Para itu dekat. Makanya kalau orang bilang paranormal, berarti apa? Dekat, normal. Jadi tidak normal, dekat, mendekati normal. Jadi kalau parakletos, penolong yang dekat. Jadi Roh Kudus itu dekat dengan kita, ya, untuk nolong kita. Nah, Roh Kudus itu diberikan kepada kita umatnya untuk menolong kita dalam hal apa? Hidup dalam standar yang Allah inginkan. Hidup dalam standar yang Allah inginkan. Jadi Anda tidak bisa hidup, misalnya contoh tadi, hidup untuk kepentingan Allah dan kerajaannya. Loh, kita manusia lemah. Daud aja dalam kondisi dia sebagai raja, rohaninya bagus, dia pernah menyuruh Yoab dan panglima yang lain, coba hitung berapa rakyat yang dalam Israel. Yoab bilang gini, jangan, Tuhan kiranya nambahkan. Tapi karena perintah raja, Yoab tetap lakukan, dan ternyata tuh di mata Tuhan salah. Karena apa? Karena di situ menunjukkan keangkuhan. Dan waktu Daud setelah Yoab dan panglimanya hitung, semuanya hitung, hati Daud berdebar-debar, dan dia minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus itu menolong. Ya, jadi kita tuh tidak bisa hidup dengan standarnya Allah, tuh tidak bisa. Kalau Roh Kudus nggak nolong kita. Jadi Anda mau hidup menurut standarnya Allah tanpa pertolongan Roh Kudus, bohong, nggak mungkin. Karena kita perlu Roh Kudus di situ. Ya, jadi untuk hidup untuk kepentingannya Allah dan kerajaannya, nyenengkan hati Allah, itu standar itu. Bisa nggak tanpa pertolongan Roh Kudus? Tidak bisa. Mustahil. Kita bisa mengetahui pikirannya Allah, perasaannya Allah, mustahil. Nah, itu sebabnya kita perlu pertolongan Roh Kudus. Allah Roh Kudus ini, Allah sendiri mesti nolong melalui Roh Kudusnya ini. Allah, Roh Kudus itu adalah Allah yang nolong kita. Ya, pribadinya ini. Yang kedua, ngajar kita untuk memahami rencana dan kehendak Allah dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Jadi ngajar.
Roh Kudus itu ngajar kita untuk apa? Memahami apa? Rencana, kehendak Allah dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Kenapa? Kalau Anda tidak taat dengan kehendaknya, melakukan kehendaknya, gak mungkin Anda bisa menyenangkan hatinya. Kenapa kita punya motivasi menyenangkan hatinya? Karena kita tahu apa yang menjadi kehendak Bapa kita, kehendak Allah kita. Makanya di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman yang telah dikatakan. Bahkan di dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi jelas di sini Roh Kudus ini ngajar. Ya tadi saya katakan ngajar kita memahami akan kehendak Allah. Ya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 11 dikatakan begini, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki, rohnya besar ya, R-nya, segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, jadi Anda dan saya itu gak mungkin bisa hidup dengan standarnya Allah kalau Roh Kudus itu tidak nolong kita. Itu jelas. Ini kenapa Anda disuruh merendahkan diri untuk berdoa, untuk membaca firman, merenungkan firman di situ. Ya supaya Roh Kudus nolong. Karena kalau Anda tidak mau melakukan itu, ya Anda sebenarnya sedang apa? Sedang nggak mau dipimpin. Makanya kita ini perlu Roh Kudus untuk nolong kita. Tapi kitanya sendiri juga mesti juga mau mengerjakan, bekerja sama. Jadi bukan hanya Roh Allah aja yang bekerja, tapi kita juga mesti bekerja sama melalui Anda berdoa supaya Roh Kudus itu memberitahukan, mengajar, memimpin. Lo kok harus berdoa? Iya. Namanya orang mau belajar itu kan perlu yang namanya komunikasi. Di situ perlu namanya bergaul karib. Makanya Anda dan saya perlu merendahkan diri. Ya. Karena Anda nggak mungkin bisa mengetahui apa yang tersembunyi dalam diri Allah kalau Anda tidak merendahkan diri supaya Allah menyatakan melalui Roh-Nya yang kudus, melalui Roh Allah itu. Nggak mungkin. Kenapa? Karena Tuhan ngomong gini, Bapa, Yesus waktu itu ngomong, Bapakku bersyukur karena Kau menyatakannya kepada orang-orang kecil, orang-orang yang sederhana, tapi Kau menyembunyikannya bagi orang-orang yang angkuh. Kenapa begitu? Ini bicara tentang apa? Merendahkan diri. Selama Anda nggak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, tidak bisa. Makanya perlu kita itu merendahkan diri. Perlu yang namanya kita itu minta supaya Roh Kudus itu, Allah itu melalui Roh-Nya menyatakan diri dalam hidupmu. Untuk supaya Anda dan saya diterangi di dalam firman-Nya. Supaya Anda dan saya diterangi mata hati kita, sehingga kita ini bisa, oh gini toh caranya hidup standar Allah, sehingga Anda bisa melakukan gitu loh. Jadi Anda dan saya nggak mungkin bisa melakukan tanpa pencerahan atau diterangi oleh Allah, nggak mungkin. Anda nggak bisa hanya melakukan apa yang menurut Anda pandang baik, Anda yang menurut Anda pandang benar, yang Anda baca, nggak bisa.
Oh pasti begini, tidak bisa. Anda dan saya mesti harus merendahkan diri di hadapan Allah, supaya rohnya itu dinyatakan dalam hidup kita. Pernyataan-pernyataan melalui rohnya itu. Kalau tidak bisa. Makanya firman Tuhan ngomong gini, siapa gerangan ya di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia, demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Tidak bisa. Jadi tidak ada yang tahu. Nah itu sebabnya kenapa kita perlu merendahkan diri. Anda perlu punya waktu untuk membaca firman, merenungkan firman. Anda perlu punya waktu untuk berdoa. Kenapa? Supaya diterangi. Kalau Anda nggak diterangi, tidak bisa. Kita tuh perlu diterangi. Ya. Sehingga kita bisa melakukan. Kita perlu disadarkan. Tanpa itu tidak bisa. Jadi orang mau melakukan apa? Jadi kita bukan melakukan apa yang menurut kita pandang baik loh. Karena kita untuk kepentingannya Allah loh. Tapi apa yang menurut kita, menurut Tuhan pandang benar, bukan kita loh, Tuhan. Karena hidupmu itu untuk kepentingan Allah dan kerajaannya. Nah kalau kita nggak diterangi sendiri, wah nggak bisa, gagal kita. Makanya banyak anak Tuhan akhirnya gagal. Kenapa? Karena dia nggak ngerti apa yang Tuhan mau. Nah kenapa bisa nggak ngerti? Karena kurang atau tidak mau merendahkan diri di hadapan Allah. Bukan nggak berguna, berguna sekali itu. Karena kita nggak bisa. Ya, nggak mungkin bisa. Nah, untuk supaya kita bisa mencapai apa yang diinginkan oleh Allah, kita perlu dipimpin oleh rohnya. Lah, merendahkan diri di hadapan Allah itu sangat penting dan diperlukan untuk supaya dapat dipimpinnya. Jadi Anda bagaimana punya kepekaan, Anda bagaimana punya kesensitifan di dalam rohmu, kalau hubunganmu nggak ada. Nah, kita perlu merendahkan diri di situ supaya kita dipimpin. Kalau kita nggak merendahkan diri, nggak bisa dipimpin. Suaranya aja kita nggak kenal. Kenapa? Karena manusia ini hati-hati, lemah. Ya, lemah loh manusia. Bisa jadi kalau kita nggak ada hubungan dengan Tuhan, wah bisa salah. Ya, makanya kita ini harus hati-hati di situ. Hubungan kita dengan Tuhan itu sangat penting dan diperlukan. Jadi merendahkan diri itu penting, karena supaya dapat dipimpin. Kalau Anda dan saya nggak mau merendahkan diri, Anda mau dengar suara yang mana? Karena di dunia ini, dalam kehidupan rohani itu ada suara manusia, diri kita, suara iblis, suara Tuhan. Gimana Anda bisa membedakan ini? Kalau kita ini tidak benar-benar mau merendahkan diri kita, nggak bisa. Mau sepengalaman apapun manusia, nggak bisa. Karena kadang-kadang Tuhan itu tidak selalu berbicara dalam hidupmu, sejak dalam hatimu. Kadang melalui firman, kadang melalui kehidupan sehari-hari, ya, melalui kejadian-kejadian. Tuhan berbicara di situ. Nah, kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, kita nggak tahu. Loh, Tuhan ngomong apa nggak tahu. Kenapa? Karena kita nggak bisa mematok. Tuhan ngomongnya begini, nggak bisa. Lewat ini nggak bisa. Nah, contoh Biliam.
Dia doa, Tuhan, dia sudah kena berangkat. Tapi di tengah jalan, Tuhan ngomong lewat apa? Keledainya. Keledainya berontak, mau dipukul, berontak. Akhirnya keledainya dibuka mulutnya sama Tuhan. Kenapa kamu pukul aku? Lah kamu berontak kok. Pernah gak aku berontak selama aku jadi keledaimu? Terus Biliam dibuka matanya, dia ngeliat malaikat Tuhan sedang pegang pedang. Kalau keledainya enggak nempelkan, sudah mati. Nah, Anda perhatikan, Tuhan ngomong tuh macam-macam. Makanya di dalam kitab Ayub dikatakan Tuhan berbicara dengan berbagai macam cara. Nah, sekarang pertanyaannya, mau enggak merendahkan diri supaya Anda dan saya bisa memahami, mengerti. Waktu Daniel dikasih mimpi, dalam mimpi itu dia dikasih mimpi, dia enggak ngerti maksudnya. Apa yang dia lakukan? Merendahkan diri. Dia mulai berdoa di hadapan Tuhan. Dan itu memang Daniel lakukan secara rutin, ya, secara rutin. Sehari 3 kali dia lakukan itu, ya, dan dia konsisten. Makanya kita ini perlu. Nah, kenapa kita perlu merendahkan diri? Karena ketidakmampuan kita sebagai manusia. Tanpa pimpinannya, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Jadi kalau Anda nggak minta sama Tuhan, tolong loh Tuhan, aku tuh perlu pimpinanmu. Makanya Musa ngomong gini, kalau engkau tidak berjalan bersama dengan kami, maka kami nggak mau berjalan. Jadi kalau Anda ini dan saya ini ya tidak mau merendahkan diri, tidak bisa. Mustahil. Ya. Mustahil untuk Anda bisa memahami, mengerti akan kehendak Tuhan. Sangat mustahil. Ya. Bahkan mungkin yang terjadi bukan suara Tuhan, suara hatimu sendiri, atau mungkin iblis yang berbicara dalam hidupmu yang nyamar. Ya. Karena itu perlu kita merendahkan diri setiap hari. Karena di Alkitab Daud pun juga sempat dibujuki, orang bilang dibohongi. Iblis ngomong dan Daud tidak sadar. Sadarnya ketika apa? Hatinya berdebar-debar, Tuhan tegur. Nah, kita ini mesti berhati-hati di situ. Nah, itu sebabnya kenapa kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, supaya kita ini bisa dipimpin. Ya. Jadi merendahkan diri ini untuk dipimpin karena apa? Sadar akan apa? Jiwa ini harus dibaharui. Ya. Jiwa ini berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendak. Jadi jiwa yang duniawi, ya, dibaharui menjadi jiwa Kristus. Apa itu Kristus jiwanya? Rendah hati dan lemah lembut. Dalam Matius 11, ya, ayat 29 dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Tuh katakan belajarlah kepada Yesus. Kenapa? Karena dia rendah hati dan lemah lembut. Lemah lembut kenapa? Lemah lembut perlu rendah hati. Karena begini, Anda itu untuk bisa terima firman itu perlu yang namanya haus dan lapar. Kapan Anda bisa haus dan lapar? Waktu hatimu itu lemah lembut, waktu kamu punya kerendahan hati. Seringkali kenapa orang itu tidak bisa haus dan lapar? Seperti contoh ini ya, Anda datang di sini, tidak semuanya pasti haus dan lapar. Mungkin ada berkata gini, ya, saya kan sudah dengar, saya sudah tahu. Kenapa bisa begitu?
Karena tidak ada namanya kelembutan hati. Kenapa bisa begitu? Karena nggak sadar dirinya miskin. Nah ini yang makanya Yesus mau belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Apa kelembutan dan kerendahan hati Kristus? Ketika dia Allah jadi manusia, dia harus melewati proses dan dia dengan lemah lembut menghadapi itu. Dengan rendah hati dia melewati proses itu. Lemah lembut dalam arti apa? Dia hatinya tidak keras. Dia rela dihina, rela direndahkan, rela. Tuhan suruh kita belajar. Kenapa? Karena jiwa kita ini mesti dibaharui. Nah untuk bisa dibaharui, kamu mesti rendahkan diri. Ya. Untuk apa? Berdoa. Untuk nangis, meratap diri sendiri. Tuhan tolong saya ini kok gini ya. Ini perlu supaya jiwa kita ini kadang-kadang jiwa kita ini angkuh, sombong, mudah tersinggung perasaannya, pikirannya mudah kotor, pikiran yang mungkin punya kepentingan yang nggak benar. Nah ini perlu merendahkan diri supaya apa? Supaya dibaharui. Nah, kita ini kan nggak tahu jiwa kita gimana. Yang tahu kan dirimu. Kehendak-kehendak yang nggak benar. Itu kalau kita tidak merendahkan diri, jiwa kita nggak bisa dibaharui. Karena kita ini manusia ini kan diberi yang namanya kehendak bebas. Punya jiwa, pikiran, perasaan, kehendak yang itu Anda bisa pilih. Kamu mau yang mana? Gitu loh. Dan orang nggak bisa ngelarang kamu punya pikiran bagaimana. Itu dirimu yang bisa mengontrol. Punya perasaan bagaimana, punya kehendak bagaimana, itu kan dirimu. Nah kadang-kadang itu enggak, kita sendiri kadang-kadang juga nggak bisa kontrol. Ya contoh, kadang-kadang luput atau lost gitu ya, perasaan yang mungkin pikiran sombong. Siapa yang bisa kontrol? Kadang-kadang itu muncul sendiri. Siapa yang tahu? Ya dirimu. Mungkin orang bilang enggak, tapi dirimu yang tahu. Kamu sombong nggak? Diri kita, bukan orang lain. Orang lain mungkin melihatnya enggak. Makanya kenapa kita perlu Roh Kudus untuk mengingatkan, kamu kok mulai ya, pikiranmu ini, perasaanmu kok sudah enggak benar ya. Nah di situ kita mesti merendahkan diri kita untuk supaya ini loh, pikiran perasaannya nggak benar jadi hancurkan di situ. Sehingga Roh Kudus itu ngajar kita. Ini loh yang benar. Lah di situ kita bisa belajar. Oh, gini caranya. Oh ya, oke Tuhan. Aku mau. Ampuni aku Tuhan. Kadang-kadang kita ini kan punya pikiran perasaan yang kadang-kadang kita tahu tapi nggak bisa kontrol. Tahu ini salah, nggak bisa kontrol. Gimana caranya? Ya kamu, Anda dan saya mesti merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, tapi sayangnya banyak orang sudah tahu ini salah, tapi tetap dilanjut. Kenapa? Karena tujuannya salah. Bukan lagi untuk kesenangannya Allah, tapi untuk kesenangan pribadi, untuk kesenangan orang lain. Lah, ini sudah akhirnya, waduh, tidak benar. Jiwa ini jadi tidak benar. Jadi serupa dengan dunia. Nah, makanya kita ini perlu merendahkan diri di situ. Dan saya katakan pekerjaan merendahkan diri itu susah, nggak mudah. Ya, apalagi kita ini punya karakter-karakter yang buruk.
yang dimana kadang-kadang itu sering loss. Kita nggak mau, tapi muncul. Nah itu kalau kita nggak nangis di hadapan Tuhan, nggak bisa. Karena kita mesti sadari diri kita. Ya. Jadi kita perlu dipimpin oleh Roh supaya jiwa kita tuh selaras dengan Kristus. Jadi kenapa perlu ini dulu? Jiwa dulu. Kalau jiwamu nggak selaras, nggak mungkin tindakanmu selaras. Itu pasti. Makanya paling penting itu apa? Ini loh, di jiwamu dulu. Ini kalau nggak bisa selaras, apa yang kamu pikirkan ya itu yang kamu lakukan. Itu jelas. Orang dunia aja tahu apa yang kamu pikirkan, itu yang kamu lakukan. Makanya kalau ini jiwamu ini tidak mau ditundukkan di dalam Kristus, benteng-benteng pikiran, kubu-kubu pertahanan pikiran ya, itu tidak benar-benar kita hancurkan. Wah, Paulus ngomong gini, aku nih ngelawan apa? Kubu-kubu pertahanan, benteng-benteng pikiran, untuk supaya aku tundukkan di bawah kaki Kristus. Kenapa? Karena memang yang di sini tuh benteng nih. Oh, udah benteng kan harus dihancurkan. Kubu pertahanan. Ini yang susah lah. Benteng-benteng pikir itu apa? Ya ini pola pikir yang selama ini sudah terbentuk itu jadi benteng. Pikiran-pikiran dunia ini yang menurut kita baik ini jadi benteng. Nasihat-nasihat orang tua yang kita anggap baik, walaupun itu bertentangannya jadi benteng, jadi kubu pertahanan. Ada perkataan benteng yang begini, yang penting jadi orang baik, ini benteng. Di dalam Tuhan bukan baik, benar, kudus. Kalau baik nggak kudus, salah. Ini jadi benteng. Pola-pola pikir yang nggak benar, itu jadi benteng. Nah itu makanya perlu dihancurkan. Kalau tidak, yang terjadi apa? Tindakanmu ini ya sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Tidak mungkin Anda selaras dengan Kristus kalau kamu punya benteng sendiri. Makanya paling susah tuh di mana? Di sini. Kalau inimu sudah berubah, pasti tindakanmu berubah. Nah terus gimana Pak? Ya kamu harus merendahkan diri. Kita harus merendahkan diri. Tidak bisa enggak. Untuk supaya Roh Kudus itu berotoritas penuh di dalam pikiran, perasaan, kehendak kita. Wah, ini yang paling sulit. Kadang-kadang contoh ya, dalam kita mau melakukan firman Tuhan, kadang bertentangan di mana? Di sini. Makanya ketika kita mau melakukan ini kan bertentangan, itu jadi ragu, sulit untuk melakukan. Kenapa? Karena ada satu konflik batin. Makanya kenapa Tuhan suruh kita baca, renungkan. Kenapa? Karena merenungkan itu salah satu cara Tuhan untuk meruntuhkan benteng. Merenungkan plus doa. Kalau benteng di dalam pikiranmu nggak dihancurkan, nggak bisa, sulit. Paulus itu kenapa bisa menyerahkan hidup sama Yesus? Karena waktu dia dalam perjalanan, benteng pikirannya dia tentang Kristus yang salah dihancurkan saat itu juga ketika dia pandang Kristus. Sehingga dia dengan berani dia menyerahkan hidupnya kepada Kristus tanpa ragu. Padahal dia seorang ahli Taurat yang sudah mungkin otaknya udah dicuci. Jadi ketika dia memandang Kristus, dia berubah. Makanya di dalam Roma 8 ayat 5 dia tulis, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi Paulus itu memberikan kunci, nurut roh, dipimpin. Bahkan dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu.
Bukan pembaruan tindakanmu, bukan, butimu dulu. Kenapa? Karena kalau itu tidak berubah, tidak bisa. Makanya paling susah itu coba kita kalau pemotivator biasanya diubah dicuci otak, pikirannya dicuci. Anda tahu orang-orang yang dibawa sampai radikalisme itu dicuci otaknya tuh. Kalau otaknya nggak dicuci nggak bisa. Makanya mereka berani. Itu dicuci dulu. Saya dengar itu di Jawa Tengah ada satu tempat memang mereka tuh ditaruh satu tempat diasingkan, dicuci otaknya. Zamannya Hitler, dia sampai punya pengikut banyak untuk membunuh orang Yahudi waktu itu. Apa yang dilakukan Hitler? Dicuci otaknya. Pemuda-pemuda itu dicuci otaknya. Wah, ini bangsa kejam. Wah, harus dibunuh. Wah, mereka mati-matian. Berapa puluh ribu, berapa juta orang yang dibunuh di zamannya Hitler, bangsa Yahudi. Itu kalau nggak dicuci otak, nggak bisa. Makanya kita ini mesti sadar, otak kita ini kalau nggak dicuci oleh Roh Kudus, nggak bisa Anda selaras dengan Kristus. Nah, gimana caranya? Perlu merendahkan diri, nangis sama Tuhan, meratap. Makanya dari Roma 12 ayat 2, Paulus ngomong, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata serupa itu pola. Jangan kamu sepola, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi berubahlah itu metanoia, ya, pembaruan budimu. Jadi benar-benar berubah. Nah, ini yang susah. Dalam bahasa berubahlah itu bukan metanoia, itu metamorfo. Itu gambaran seperti metamorfosis dari ulat menjadi kupu-kupu. Kalau Anda coba nanti kalau punya kuota buka di YouTube itu prosesnya ulat jadi kupu-kupu, Anda lihat. Itu ulat itu waktu dia jadi ulat, dia mesti berkali-kali dia buang kulitnya. Ternyata bukan langsung jadi bikin kepompong. Terus waktu dia sudah waktunya untuk bikin kepompongnya itu dibuat sendiri. Jadi jangan keliru kepompong itu enggak, dia yang buat kepompongnya. Jadi dia yang jalin itu, kepompongnya dibuat sendiri. Waktu dia hebat ya, buat sendiri kepompongnya sampai jadi kepompong. Dia yang benar-benar mematikan dirinya, bukan dimatikan, mematikan diri. Nah, waktu dia mematikan diri, di situ baru mengalami perubahan. Waktu dia mengalami perubahan sudah total jadi kupu-kupu, baru dia keluar dari kepompong. Waktu keluar itu, dia terobos itu kepompong yang dia buat sendiri. Artinya apa itu? Anda dan saya itu kalau mau mengalami perubahan itu proses yang panjang, dan Anda yang mesti harus mau bekerja sama. Jadi Roh Kudus itu nolong, Anda mesti mau mematikan. Yang mau berjuang untuk mematikan. Lah gimana cara mematikannya? Nggak bisa tanpa berdoa, nggak bisa. Harus mau benar-benar mematikan. Kepompong ini, bikin kepompong ini kan bicara tentang apa? Mati, bersekutu dalam Kristus, mati bagi dosa, mau hidup bagi Allah. Anda dan saya yang mesti harus mau merendahkan dirimu. Dan itu pekerjaan yang paling sulit. Kenapa? Waktu kamu merendahkan diri itu di situ, itu kan mematikan perasaan, pikiran, kehendak, itu ditaruh di bawah kaki Kristus.
Wah, tuh itu berat. Apalagi kalau kamu dalam kondisi ada konflik batin, atau mungkin dalam kondisi marah, emosi. Dalam kondisi-kondisi tertentu, coba Anda merendahkan diri. Itu paling berat. Ayo lagi marah, Anda coba berdoa. Di sininya tuh, pikirannya tuh ngomong ini, waduh, konflik. Karena memang itu tidak mudah. Makanya kita ini sebagai anak-anak Tuhan itu mesti mau merendahkan diri. Tidak merendahkan diri, Anda sedang bunuh diri. Bunuh diri dalam arti membunuh kerohanian sendiri. Kenapa? Karena di situ tuh iblis tuh sudah siap nelan kita. Kayaknya kalau kita tidak benar-benar berlindung, jadikan Tuhan tempat perlindunganmu, bukan tempat perlindungan waktu lawan musuh, tempat perlindunganmu untuk supaya iblis itu jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Waduh, itu sulit kalau kita tidak merendahkan diri di hadapan, menjadikan Tuhan tempat perlindungan. Iblis sudah siap nelan, mulutnya sudah dibuka seperti singa. Udah deh, bleng gitu toh. Makanya kita ini sebagai anak-anak Tuhan ini mesti sadar. Yang kedua, apa? Karena apa kita mesti merendahkan diri? Karena hidup kita tidak boleh bertentangan dengan Allah. Hidup kita itu nggak boleh bertentangan dengan Allah. Nah, tapi pertanyaannya gini, daging kita ini kan suka bertentangan. Ya, saya katakan yang membuat kita bertentangan Allah adalah manusia lama kita. Nah, itulah sebabnya kita harus mematikan manusia lama kita dengan hidup dipimpin oleh Roh. Kita nggak boleh bertentangan, tapi kita di dalam tubuh, ini tubuh dosa yang punya namanya keinginan, pikiran, perasaan yang selalu bertentangan dengan Allah. Bagaimana? Makanya kenapa Anda dan saya harus merendahkan diri supaya ini mematikan ini loh. Ini bisa kapan-kapan bangkit. Bisa kapan-kapan bangkit. Tinggal tunggu tanggal main aja. Sekali kita ini istilahnya gini loh, keluar dari tempat perlindungan, maka ini akan bangkit. Dikatakan tidak tinggal di dalam Kristus. Sekali kita ini keluar dari Kristus, maka bangkit. Kapan kita keluar dari Kristus? Ketika kamu berhenti berdoa, ketika kamu berhenti membaca merenungkan firman. Itu pasti loss, tidak mungkin tidak. Nah, mungkin tidak loss, pasti loss. Kenapa? Ketika itu perlindunganmu terbuka, di situ, wah, iblis siap menyerang. Makanya orang itu kalau sudah nggak mau baca firman, nggak mau berdoa, nggak mau ibadah, apalagi, waduh, dah. Tinggal tunggu waktu saja. Entah dia nanti mulai punya pikiran, pasti pertama kali di mana? Hati pasti. Hati sama pikirannya, perasaannya. Mesti itu kali bisa aneh-aneh ya. Entah itu pikiran kotor, pikiran negatif, perasaan-perasaan sensitif, apapun itu. Makanya iblis itu serang itu dulu. Udah begitu nanti dibawa pada realita, kenyataan-kenyataan. Nah, kenyataan-kenyataan itu kenapa iblis bawa Anda pikiranmu itu dibentuk? Nah, ini cara kerjanya iblis begini. Dia bentuk dulu pikiranmu. Jadi kalau Anda sudah mulai tidak membaca firman dan nggak mulai berdoa, iblis langsung membentuk pikiran, membuat benteng dalam pikiran. Benteng itu akan dibuat. Setelah dibuat, Anda akan diperhadapkan dengan satu realita kenyataan. Untuk apa? Untuk meneguhkan apa yang sudah ditaruh dalam pikiranmu.
Sehingga ketika itu diteguhkan oleh kenyataan, iblis langsung tinggal siap untuk menguasai dirimu. Ya betul kan? Apa yang dikatakan betul kan? Ketika ada setuju, iya, langsung hidupmu sudah terambil alih. Anda mesti pahami nih cara kerja iblis. Jadi hidup kita tuh nggak boleh bertentangan dengan Allah. Tapi manusia lama kita ini tubuh dosa loh. Ini suka bertentangan dengan Allah. Makanya Kristus itu, kenapa Yesus itu memberikan kita Roh Allah, Allah Roh Kudus itu untuk nolong kita, supaya jangan sampai kita ini tertipu. Tapi problemnya banyak orang tidak mau merendahkan diri, akhirnya tertipu. Jadi bagaimana supaya Roh Kudus itu bisa bekerja dalam diri kita? Anda perlu merendahkan diri, berdoa. Anda perlu membaca firman. Anda perlu merenungkan firman. Di situ kuncinya sebenarnya. Tapi sayang sekali banyak anak Tuhan tidak mau melakukan itu. Jadi waktu dia nggak melakukan, ya sudah, langsung iblis bikin tok 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 tok. Langsung bikin tuh benteng-benteng, bikin tiang kubu-kubunya. Habis itu sudah dibikin semua, langsung dikasih kenyataan, tanpa tunggu lama. Sudah kasih kenyataan, sudah kena. Nggak perlu tunggu berbulan-bulan. Dalam waktu itu juga langsung ditelan, kamu jadi milikku. Makanya banyak anak Tuhan, walaupun dia berkata percaya, tapi hidupnya terkuasai oleh iblis. Nah, kalau dia sudah begitu, biasanya apa? Mulai muncul kecewa, sakit hati, mulai tidak percaya Tuhan lagi. Wah, percaya tapi tidak usah sungguh-sungguh. Mulai mengalami kemunduran. Itu kelihatan nanti. Makanya itu cara kerjanya iblis. Nah, makanya Tuhan itu memberi kita Roh Kudus. Tuhan ngomong gini, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi jelas, iblis itu bawa Anda, giring Anda untuk supaya Anda hidup dengan manusia lamamu, tapi dibungkus dengan rohani. Ini yang bahaya. Tapi hidupnya dengan hidup dalam manusia lama, tapi bungkusannya bungkusan rohani. Kenapa? Kalau sudah begitu pasti binasa enggak? Pasti binasa, karena dia merasa rohani, tapi dalamnya itu daging. Nah, Tuhan katakan gini, enggak mungkin takluk. Jadi hidupnya nggak bisa takluk dengan hukum Allah. Kenapa? Nggak mungkin. Makanya kenapa banyak ada orang Kristen yang sudah lama nggak berubah? Ya karena dia bungkusannya aja, tapi hidupnya nggak takluk. Ya, nah makanya dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kalau dia ini orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi tandanya kita milik Kristus itu apa? Roh Kristus, Roh Kudus. Nah, tapi kalau Anda dan saya misalnya bertentangan terus, berarti kan mendukakan terus, memadamkan roh. Berarti kan kita menjauhkan diri dari kasih karunia. Daud itu loh, dia waktu jalan-jalan di atas sotoh, dia hanya lihat orang perempuan mati, karena cantik dia tertarik. Itu enggak dosa ya. Hari itu dia raja yang rohani, bungkusannya hari itu, khusus hari itu, dalamnya udah bobrok. Sehingga
Mulai dari mana? Dari yang dipikir. Dia lihat, dia pikir. Perasaan, hawa nafsu di dalam jiwa. Terus apa? Menginginkan. Ketika menginginkan, terjadi satu benteng. Tindakannya langsung ini, ambil dia, ditiduri. Coba Anda perhatikan. Habis itu iblis bawa lagi ke dalam satu kondisi. Mungkin ya selama ini mungkin Daud punya istri banyak, ditidurin tidak hamil. Ini kok hamil? Loh, kok bisa gitu ya? Dibawa dalam kondisi iblis bawa hamil. Habis itu apa yang terjadi? Pikirannya mulai muncul. Dia sudah bersuami, panggil Uria. Iblis taruh lagi pikiran, bukannya bertobat, taruh pikiran, karena dia sudah dibawa, digiring. Taruh pikiran, kasih minum supaya tidur sama istrinya. Jadi kamu nggak ketahuan tiduri. Wah tuh. Dan ternyata Uria ini orang yang setia. Dia nggak mau loh. Teman-temanku pernah, aku kalau disuruh minum tidur sama istri nggak mau, dia tidur di halaman sama teman-temannya. Daud, orang Chinese dan bowat, nggak ada jalan lagi. Taruh lagi sama iblis pikiran, bunuh aja, selesai. Kamu kan raja. Tulis surat, dikasih caranya. Daud orang rohani, tapi bisa punya pikiran jahat. Kenapa? Karena iblis itu bikin gitu. Taruh terus. Akhirnya dibunuh oleh Daud melalui surat itu, suruh taruh di bagian depan. Habis itu mati kan. Habis mati, pikirannya kalau udah mati tak ambil jadi istri. Jahat. Daud itu dibawa, digiring. Anda coba kalau baca itu kisahnya. Kalau saya baca itu kisahnya berulang-ulang, saya baca itu seperti seakan-akan sebuah satu prosedur terencana yang iblis itu bikin. Kenapa bisa begitu? Gara-garanya gini. Daud waktu itu biasanya perang, hari itu dia santai-santai, pikirnya santai-santai, nyaman, jalan-jalan. Inilah, hati-hati. Kita ini kenapa mesti berjaga-jaga? Firman Tuhan ngomong, berjaga-jaga, waspadalah terhadap apa? Hatimu, pikiranmu. Bukan tindakanmu dulu, hatimu, pikiran. Tuhan selalu ngomong apa? Hatimu. Dalam Alkitab katakan, jagalah hatimu. Dalam Efesus katakan, kamu dibaharui dalam roh dari pikiranmu. Makanya ini kalau kita nggak jaga, habis. Kenapa? Karena iblis itu seperti diberi jalan untuk ngatur hidupmu menuju kepada kebinasaan. Untungnya Daud ada satu nabi namanya Nathan, ngasih perkataan, cerita. Daud marah, orang itu dibunuh, yaitu kamu. Ya ini hebatnya Daud. Dia rendah hati, dia lemah lembut. Ketika dia ditegur begitu, dia langsung bertobat, dia langsung berkabung, dia langsung merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mazmur 51 muncul. Apa yang dikhawatirkan Daud? Daud ngomong begini, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Dia merendahkan diri, cuma minta ini, jangan ambil. Kenapa? Karena ketika orang itu kehilangan Roh Kudus, kehilangan keselamatan. Makanya kenapa Tuhan memberikan Roh Kudus? Untuk mimpin kita hidup dengan standarnya Allah, selaras dengan Allah. Nah, kalau kita mendukakan dia terus, apa yang terjadi? Ya Anda nggak mungkin bisa berkenan. Kita nggak mungkin bisa berkenan. Dan itu berarti kita bukan milik Kristus. Ya, karena Galatia 5:24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus,
Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ia telah loh. Jadi kalau Anda mau jadi milik Kristus, berarti setiap hari Anda masih menyalibkan itu. Tidak boleh, tidak. Telah, berarti ya harus mati itu. Jadi tidak boleh hidup, harus mati. Nah bagaimana caranya? Galatia 5, 16, 17 ngomong, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bertentangan. Jadi berarti gini, setiap hari, bukan setiap saat kamu mesti matikan itu. Saat aku milik Kristus, aku sudah salibkan, tidak boleh hidup. Kenapa? Karena daging kita ini bisa hidup terus melalui apa? Mungkin pikiranmu, perasaan. Makanya orang itu, kalau pikirannya ini, makanya saya selalu katakan ya, bukan pikiran yang mimpin imanmu, bukan mimpin rohmu. Roh Kudus yang mimpin pikiranmu. Ya kemarin waktu ada komsel di sini, anak-anak youth, saya sampaikan, kamu mau terima bahasa roh, ya terima dengan iman, jangan pakai ini. Selama mau pakai ini, nggak bisa. Nah, banyak orang kan sukanya pakai ini. Berdoa pakai ini. Untuk nurut pakai ini. Ininya nuntun. Kalau ininya udah dibaharui tidak apa-apa. Kalau ininya nggak dibaharui, nuntun roh, sudah kedagingan. Pakai ini boleh, tapi yang sudah dibaharui. Jadi Roh Kudus mimpin rohmu, rohmu mesti mimpin pikiranmu ini loh. Makanya dikatakan hidup menurut roh, hidup di bawah pimpinan roh, hidup oleh roh. Artinya ya ini dipimpin, dikuasai. Sehingga ini dengan iman kamu melakukannya. Jadi hidup karena iman, bukan karena melihat. Nah itu kan tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Nggak mungkin bisa terjadi dengan sendirinya. Karena ya diperhadapkan dengan benteng-benteng pikiran kita pertama kali, kenyataan. Dan itu kan ada siklusnya. Nah kita mesti hancurkan siklusnya ini, lingkaran setannya ini. Di dalam pikir kita udah lingkaran setan itu. Contoh ya, contoh. Orang tua punya anak. Orang tua pekerjaannya misalnya A. Orang tua suka merokok, suka minum. Siklusnya kan anaknya juga begitu nanti. Kenapa? Karena anaknya pasti sakit hati ya. Ya kan begitu nanti siklus. Anaknya punya anak gitu lagi. Nah makanya kita harus patahkan siklusnya gimana? Ngampuni. Siklusnya pasti hancur. Tapi kenapa terjadi lingkaran setan? Karena tidak ada yang mau menghancurkan itu. Iblis itu sudah bikin siklus. Habis ini tak buat begini. Seperti Anda coba perhatikan Daud itu. Habis begini, dia mulai nyaman nih, mulai jauh dari Tuhan. Dibuat untuk jalan-jalan. Di siklus diperlihatkan dengan wanita cantik baru mandi, habis mandi tuh. Dilihat kan? Dikasih keinginan. Jadi siklus itu. Siklusnya begitu, seperti lingkaran setan. Nah, ini yang dibuat iblis. Kenapa? Tujuannya iblis mau menghancurkan hidup kita, membinasakan. Makanya kalau kita ini nggak benar-benar mau siklus ini, kita tahu kita, kok kita saya sudah mau, kok sudah masuk di sini ya, cepet-cepet langsung merendahkan diri, hancurkan. Minta tolong Roh Kudus, aku mau hidup menurut Roh. Kalau enggak, lanjut terus. Tapi kalau lanjut sudah sampai pada satu titik, sulit lepas. Kalau kita nggak rendah hati, lemah lembut, nggak bisa.
Karena banyak orang seringkali sudah melakukan dosa, ditegur semakin marah. Ada satu raja namanya Raja Asa, salah, ditegur, nabinya dimasuk penjara. Sampai mati dia sakit kaki, sampai mati pun dia nggak mau datang sama Tuhan. Anda boleh baca nanti di kitab Tawarikh. Dihukum. Ada namanya Raja Yoas juga begitu. Ada waktu itu nabi siapa saya lupa, imam meninggal, habis itu dia mulai tidak benar hidupnya, ditegur sama anaknya imam ini. Kok begitu? Marah, mau dibunuh. Kayaknya Daud itu spesial. Saul juga gitu, dikasih tahu malah ngeyel, berdebat sama Nabi Samuel. Malah nantang, kalau kamu enggak ikut aku enggak nyembah loh. Malah nantang. Jadi itu siklusnya. Makanya kita ini kalau enggak, nah ini makanya kenapa Anda tuh dan saya tuh mesti setiap hari berdoa, merendahkan diri, baca firman. Kenapa? Dan supaya Tuhan tuh bisa tegur kalau ada yang salah. Gitu loh. Saya kadang-kadang juga melakukan sesuatu yang salah, Tuhan tegur. Walaupun mungkin apa yang saya lakukan kelihatannya benar menurut saya, tapi Tuhan tegur. Kamu salah, tidak boleh gitu. Jadi ya saya bertobat. Ya sudah Tuhan, mau ampuni saya tahu saya salah. Ya, makanya kita ini sebagai anak-anak Tuhan mesti perlu terus setiap hari. Ya. Nah itu sebabnya jikalau kita sebagai umatnya tidak merendahkan diri untuk dipimpinnya, maka kita tidak akan pernah mampu untuk melakukannya. Melakukan apa yang Tuhan mau ya. Mustahil untuk dalam melakukannya. Nah, bisa. Nggak bisa. Bagi Tuhan tuh bukan tindakanmu toh. Tuhan ngomong gini loh, kamu lihat wanita menginginkan aja dalam hatimu, dosa. Loh itu kan belum tindakan bersinah loh. Menginginkan dalam hatimu, dosa, bersinah. Karena yang nggak kelihatan ini yang sulit. Kalau kelihatan kan orang bisa negur, ya. Orang bisa negur, tapi yang nggak kelihatan di dalam ini siapa yang bisa negur? Ya hanya Roh Kudus. Contoh seperti contoh sombong, angkuh. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ada kesesatan di dalam hatimu. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Iri hati, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Tindakan kita kan kelihatannya baik, tapi hatimu ada sesuatu yang jahat, tidak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Dirimu dan Roh Allah. Nah makanya kita tuh kalau yang kelihatan itu tindakan apa itu, Anda tidak perlu khawatir lah. Orang lain bisa negur gitu loh. Tuhan bisa pakai orang lain negur. Tapi yang di dalam ini, siapa yang mau negur? Orang tidak ada yang bisa lihat. Makanya Tuhan ngomong gini, Tuhan bebaskanlah aku dari kesesatan. Siapakah yang mengetahui kesesatan? Karena di dalam diri kita nggak ada yang tahu. Nah itu sebabnya kenapa kita masih merendahkan diri, berdoa, perlu membaca, merenungkan firman, seperti ibadah begini, ada berdoa bersama. Kenapa kita perlu gitu? Supaya kita ini ada hal-hal yang nggak benar, Tuhan tuh cepat-cepat negur kita dan kita bisa cepat-cepat bertobat. Ya, jadi saya rindu setiap kita ayo. Bukan hanya
saya aja atau mungkin beberapa orang, tapi yuk kita semua untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kita sadar aku tuh milik Yesus. Hidupku tuh satu, untuk kepentingannya Allah dan kerajaannya. Tujuannya cuma satu, menyenangkan hatinya Bapa, melakukan kehendaknya supaya hatinya senang. Kalau hatinya Bapak senang, aku puas, dah selesai. Dalam hidupmu yang kamu ingin raih cuma gini, aku bisa mati meninggal dengan seturut dengan kehendaknya, bisa melakukan kehendaknya, finish well, selesai. Jadi bukan mau kaya, mau sukses, itu bonus. Kenapa? Kalau kita mau hidup untuk kepentingan Allah, otomatis kita mau belajar sungguh-sungguh. Karena kita tahu aku hidup untuk kepentingan Allah, otomatis kita bekerja mau sungguh-sungguh. Semuanya otomatis jadi benar gitu. Nah, saya rindu setiap kita, ayo kita rendahkan diri kita di hadapan Allah, supaya Dia memberi kita kekuatan, pengharapan, pertolongan, mengisahkan kita. Dan di situ kita bisa menjadi pribadi yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Amin.